sharing terkait best practice atau praktik baik dari Kementerian Keuangan dan juga Kementerian PUPR Republik Indonesia. Jadi mohon kesediaannya Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan dan juga Kementerian PUPR untuk sharing nih bagaimana ruang ASI yang sudah ada di lingkungan Kementerian PUPR dan juga Kementerian Keuangan. Karena sharing is caring gitu ya Bapak Ibu. Kita akan beri kesempatan yang pertama kepada Ibu Rusmawati Damarwati selaku Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepada Ibu, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Mulyani. Yang kami hormati Ibu Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang kami hormati Bapak Entos Jainal, Asd Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan Pendidikan. Apa kabar Pak? Ya Ibu, gimana kabar Ibu? Baik, sehat Pak. Kemudian yang kami hormati Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan. Kami hormati Bapak Hamid Patilima. Salam sehat Bapak. Sehat, Bu. Narasumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Yang kami banggakan, para peserta kegiatan BEMTEK, Konvensi Hak Anak dan Standarisasi Ruang Menyusui Ramah Anak. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatannya kepada kami, sehingga kami dapat berbagi praktik-praktik baik ruang ASI di Kementerian Keuangan umumnya dan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada khususnya. Perkenalkan, saya Rusmawati Damarsari, Mbak Mulyani, belakangnya ada Sari. Damar itu bahasa Jawa apa ya, lampu ya artinya. Saat ini saya merupakan anggota tim penggerak PUG di Kementerian Keuangan, bertugas sebagai Kasubag Perencanaan Anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ya, Bapak Ibu, saya lahir dan besar di Jakarta, SD di SD Negeri Ciracas, SMP di Ciracas, SMA 39 Cijantung di Kopassus, kuliah di STAN, melanjutkan di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan di UPN Jakarta. Bapak Ibu, pimpinan kami menyampaikan salam dan selamat atas terselenggaranya acara BIMTEK Konvensi Hak Anak dan Standarisasi Ruang Menyusui Ramah Anak. Karena sudah siang, mungkin boleh saya baca puisi dulu ya, Mbak Mulyani ya, biar menjelang sangat boleh, silakan. Makasih ya. Saya mau tertarik sama puisi sang anak Khalil Gibran. Jadi judulnya Sang Anak. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu, sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya, sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Ya, jadi Bapak Ibu mau izin, jadi pesannya apa ya? Pesannya ini yang pertama adalah amanah dan tanggung jawab. Yang kedua adalah terkait pertumbuhan jasad, kemudian makanan yang halal dan baik, kemudian perkembangan jiwa, yaitu terkait dengan mental, surveillance, dan sebagainya. Kemudian kita juga dapat mencermati adanya pesan bahwa ibu dan bapak berperan dalam pemberian asupan ASI, keseimbangan kehidupan, dan interaksi kita dengan alam. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, jadi ruang laktasi itu bukan hanya mengenai kegiatan menyusui, tapi proses pembangunan perkembangan mental anak, serta hubungannya dengan suasana, dengan alam, dan lebih jauh dengan universe. Karena bila dilihat dari tadi puisi, anak bukan hanya tentang jasad, tapi di dalam jasad atau ASI terdapat hubungan yang erat antara orang tua dan anak, serta lingkungan sekitarnya. Oleh karena itulah, ruang laktasi didesain untuk menghubungkan frekuensi-frekuensi sehingga akses kebahagiaan orang tua, rasa sayang, serta mendukung keseimbangan jiwa, jasad, dan spirit ibu dan anak.
Ya, mohon izin saya menampilkan bahan tayang. Silakan Mas Lingga dibantu. Kita langsung ke, ya Bapak Ibu mohon izin saya menyampaikan best practice penyediaan ruang laktasi di Kementerian Keuangan. Next slide. Ya, dapat kami sampaikan beberapa dasar hukum urgensi penyediaan ruang laktasi di Kementerian Keuangan. Yang pertama, dasar hukumnya adalah PP 23 tahun 2012. Kemudian yang kedua, KMK 807. Nanti kita sedikit mengupas mengenai KMK 807. Kemudian SE 03 tahun 2018 penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak dan lingkungan Kementerian Keuangan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi Kementerian Keuangan memiliki komitmen yang tinggi dalam implementasi pengaruh utama gender. Kemenq memiliki roadmap penguatan implementasi PUG untuk 5 tahun, dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Selain itu, salah satu komitmen Kemenq adalah diterbitkannya KMK nomor 807 tahun 2018 yang merupakan pedoman implementasi PUG bagi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam indikator pemantauan dan evaluasi, ada di paling bawah, untuk indikator keberhasilan dan implementasi PUG yang merupakan suatu besaran atau ukuran yang dapat menggambarkan beberapa hal. Di antaranya, yaitu terpenuhinya 7 prasyarat PUG. Kemudian, di antaranya adalah terpenuhinya fasilitas untuk kebutuhan praktis gender, misalnya nursery room, fasilitas ramah anak, dan fasilitas untuk orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. Kemudian, untuk SE 3/MK1/2018, ini terkait dengan penyediaan sarana kerja responsif gender. SE 03 ini tentang penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di lingkungan Kementerian Keuangan. Maksud dan tujuan dari SE ini adalah yang pertama, mewujudkan pemenuhan dan perlindungan bagi pegawai perempuan dan anak pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas kerja pegawai perempuan di lingkungan Kemenq serta melindungi hak-haknya. Ya, next slide. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, dalam pelaksanaannya di Kementerian Keuangan ditetapkan tim PUG sebagai koordinator implementasi PUG. Tim PUG ini merupakan perwakilan dari tiap-tiap eselon 1. Jadi Bapak Ibu ada perwakilan dari DJP, Pajak, kemudian Direktorat Jenderal Bea Cukai, Dirjen Perben, DJKN, betulan saya, DJA, BPPK, dan eselon 1 lainnya merupakan perwakilan yang ada di masing-masing unit dan ada tim penggeraknya yang berada di Setjen. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga terkait dengan penyediaan anggaran responsif gender. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa implementasi PUG dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku, maka secara berkelanjutan dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring ini yang pertama terkait dengan Sarpras responsif gender, kemudian Sarpras responsif gender ini menjadi salah satu objek pengawasan Itjen. Jadi kami ada juga melibatkan Itjen dalam monitoring dan evaluasi penguatan implementasi PUG di Kementerian Keuangan. Ya, next. Adapun standarisasi fasilitas ruang laktasi pada tempat kerja dan ruang layanan stakeholder di Kementerian Keuangan, ini mengacu pada Permenkes nomor 15 tahun 2013, kemudian juga standar-standar yang telah ditetapkan oleh AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Ya, next. Ya, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan pada tahun 2019, ruang laktasi yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal, ini Ibu Itjen, Bu Sumiati, beliau sangat pribadi yang luar biasa dan sangat humble, memperoleh juara 1 kompetisi ruang laktasi. Ini merupakan apresiasi ruang laktasi dari AIMI. Ya, next. Jadi kalau kita lihat ruang yang mendapat penghargaan juara 1 ini berlokasi di lantai 7, Gedung Juanda 2, Jalan Dr. Wahidin nomor 1. Jadi ruang laktasi ini memenuhi standar sebagaimana ditetapkan dalam
Permenkes, kemudian juga standar IMI. Dapat saya deskripsikan bahwa dalam ruangan ini tidak hanya ruang untuk pemberian ASI, tapi juga ada ruang aktivitas buat anak. Jadi ruangan ini juga tersedia tempat cuci tangan, kemudian ada tirainya. Kemudian untuk sofa di bagian bawah ini bisa untuk sandaran kaki sehingga pegawai lebih rileks. Kemudian juga tersedia meja bayi, kulkas, dan sterilizer. Jadi cukup lengkap. Sehingga alhamdulillah kami mendapat juara 1 dalam apresiasi ruang laktasi dari AIMI. Next. Ya mungkin kami langsung menyampaikan. Jadi tidak hanya disediakan ruangannya, tapi kami juga melakukan publikasi. Publikasi ini ada di website Eselon 1, misalkan di sini ada di websitenya Ditjen Perbendaharaan, kemudian ada di websitenya DJKN, kemudian juga ada di Kemenq Learning Center di BPPK. Jadi kami menyampaikan hal-hal terkait ruang laktasi, bagaimana urgensinya, dan bagaimana kita tidak hanya itu, tapi juga bagaimana memeliharanya. Oke, lanjut. Bapak Ibu, kemudian ini foto best practice Kemenq di lingkup Kemenq. Contohnya ini ada di Ditjen Keuangan Negara, ini ada di gedung yang saya tempati sekarang ini, ada di Gedung Safrudin Prawira Negara 2, ada di lantai 7, Bapak Ibu. Jadi ini mungkin saya ceritakan latar belakang ada di lantai 7. Sebelumnya kami memiliki satu ruang laktasi, adanya di lantai 9. Kemudian kami melakukan kajian sehingga terbentuk data terpilah bahwa ternyata banyak sekali pegawai perempuan di kantor pusat DJKN masih dalam usia produktif dan perlu ruang laktasi lebih dari satu ruangan. Kemudian kami lakukan survei, kami wawancara teman-teman kami. Ternyata ada beberapa teman-teman yang memerlukan ruang laktasi ini menyampaikan bahwa ruang laktasi itu tidak perlu pakai kursi karena mereka lebih rileks kalau selonjoran gitu. Jadi kemudian kami sediakan 2 versi. Jadi di versi lantai 9 itu yang selonjoran, kemudian di versi lantai 7 itu ada kursinya. Jadi seperti itu. Jadi kami membuat ruang laktasi juga berdasarkan survei dan keperluan atau aspirasi dari para pegawai kami di kantor pusat. Kemudian yang sebelah kanan ini ruang laktasi ada di BPPK, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Ya, next slide. Ya, Bapak Ibu, di slide 9 ini contoh laktasi di Setjen. Jadi Bapak Ibu dapat kami sampaikan juga sekaligus perkenalan bahwa Setjen Kementerian Keuangan ini mempunyai tugas dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian yang ada tirai warna biru ini, ruang laktasi ada di Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, ini juga ada di Lapangan Banteng. Adapun tugasnya untuk DJPPR yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Kemudian contoh ini ada di, ini masih di BPPK, kemudian ini ada di Palembang. Ini luar biasa Bapak Ibu, jadi ruangannya cukup luas, ini memenuhi kebutuhan para pegawai yang sedang diklat. Jadi peserta diklat diberikan fasilitas ruang laktasi tapi juga penitipan anak. Jadi ini luar biasa, ada di BDK Palembang. Next. Ya, Bapak Ibu, ini contoh yang ada di KPP Pratama Sukoharjo, Direktorat Jenderal Pajak. Sebagaimana kita ketahui, DJP memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Kemudian ini ada contoh di KPKNL Serang. Ini merupakan unit vertikal di bawah DJKN di KPKNL Serang. Ini luar biasa juga. Jadi sangat lengkap ya, lengkap tidak hanya untuk ibu tapi juga ada anak
ada ruangan anaknya, sehingga sangat memberi kenyamanan untuk pegawai dalam bekerja. Next, lanjut. Ya, selanjutnya Bea Cukai, ini ada di Bea Cukai Bekasi. Sebagaimana kita ketahui, Bea Cukai tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Di sebelahnya, Kanwil Perbendaharaan Gorontalo. Sangat ini ya, nyaman ya, kelihatannya warnanya juga sangat kalem gitu. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu, ini dapat kami sampaikan DJKN. Jadi DJKN ini merupakan institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, piutang dan lelang negara. Kami memiliki wajib untuk turut serta menghilangkan kesenjangan sosial, diskriminasi, dan mewujudkan kesetaraan gender dengan implementasi strategi PUG dalam pelaksanaan tugas. Nah, strategi PUG yang dibangun di DJKN untuk mengintegrasikan gender ini menjadi satu kesatuan yang terpadu, berawal dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program pembangunan. Jadi Bapak Ibu, unit yang ada di DJKN ini ada 90 satuan kerja, termasuk kantor pusat dan BLU Elman. Ini contoh ruang laktas menyusui yang ada di Kanwil DJKN Aceh. Kemudian ada kantor pelayanan di lingkup Kanwil Aceh itu ada KPKNL Banda Aceh, KPKNL Loksmawe. Ini setiap kantor memiliki ruang menyusui. Kemudian kita turun ke bawah, ada Kanwil DJKN Sumatera Utara. Satker di bawahnya, kantor pelayanan di bawah Kanwil Sumatera Utara ada Pematang Siantar, juga sangat bagus ruang menyusuinya. Kemudian KPKNL Kisaran. Oke, lanjut. Kemudian kita bergeser lagi, Kanwil RSK namanya, Kanwil Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Kebetulan saya pernah bertugas di KPKNL Batam. Jadi ini yang ruang menyusui yang ada di KPKNL Pekanbaru, merupakan satu unit di bawah Kanwil RSK. Kemudian KPKNL Bukit Tinggi, ini sangat lengkap, ada perosotan buat anak. Kemudian KPKNL Dumai juga merupakan bagian di bawah Kanwil RSK. Kemudian kita bergeser lagi ke Kanwil SJB, Kanwil Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Ini contoh ruang menyusuinya ada di KPKNL Jambi. Kemudian kita bergeser lagi ke Kanwil DJKN Lamkulu, Lampung dan Bengkulu. Singkatannya Lampung dan Bengkulu. Kemudian di sebelah kanan KPKNL Lahat. Lanjut. Ya, ini KPKNL Bengkulu juga sangat nyaman ruang menyusuinya. Kemudian KPKNL Serang ada di Kanwil Banten. Kemudian KPKNL Tangerang 1 juga merupakan satu kantor pelayanan di bawah Kanwil Banten. Kemudian KPKNL Tangerang 2. Kemudian bergeser lagi Kanwil DJKN DKI Jakarta. Ini Bapak Ibu bisa berkunjung kapan-kapan ke Kanwil DJKN DKI Jakarta di Jalan Usman Hasan ya, yang ada di depan atrium. Bisa berkunjung ke sana. Dalam satu wilayah Kanwil DJKN DKI Jakarta ada 5 kantor pelayanan. KPKNL Jakarta 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini KPKNL Jakarta 2 juga memiliki ruang menyusui yang sangat nyaman. Kemudian, Kanwil DJKN Jawa Barat. Ini ada di Gedung Keuangan Negara di Bandung. Kemudian, kantor pelayanan di bawah Kanwil DJKN Jawa Barat, yaitu KPKNL Purwakarta, Tasikmalaya. Ini ruang menyusuinya yang ada di KPKNL Purwakarta, kemudian KPKNL Tasikmalaya. KPKNL Tasikmalaya tahun ini ikut dalam penilaian zona integritas Kementerian PAN RB. Kemudian bergeser lagi KPKNL Semarang, Pekalongan ini berada di bawah Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY. Jadi ruang menyusuinya sangat nyaman, KPKNL Semarang. Kemudian Pekalongan, terus ya. Ya, baik.
Kemudian kita bergeser KPKNL Surabaya, ini berada di bawah Kanwil DJKN Jawa Timur. Ini ruang menyusuinya sangat nyaman. Kemudian lanjut, KPKNL Sidoarjo juga berada di bawah Kanwil DJKN Jawa Timur, KPKNL Malang, Jember, Madiun, juga kantor pelayanan di bawah Kanwil DJKN Jawa Timur. Kemudian kita naik ke atas ke Pulau Kalimantan, ada KPKNL Singkawang. Singkawang juga memiliki ruang menyusui. Kemudian Kanwil DJKN Kalbar, Kalimantan Barat. KPKNL Singkawang ini merupakan kantor pelayanan di bawah Kanwil DJKN Kalimantan Barat. KPKNL Singkawang, kemudian Kalimantan Barat, kemudian bergeser kita ke Kalimantan Selatan. Ini ada KPKNL Banjarmasin. Kemudian KPKNL Pangkalan Bun, KPKNL Palangkaraya juga memiliki ruang menyusui, KPKNL Balikpapan ke Kalimantan Timur, kemudian KPKNL Tarakan yang ada di pulau terpisah dari Kalimantan, dekat ada Pulau Sebatik ya di situ. Kemudian Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Ini merupakan kanwil yang ada di atas KPKNL Banjarmasin. Oke, lanjut. Kemudian kita bergeser ke sebelahnya Pulau Bali, ada KPKNL Kupang, KPKNL Bima, Singaraja, ini merupakan kantor pelayanan yang ada di bawah Kanwil DJKN Bali, Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian kita bergeser lagi ke Pulau Sulawesi, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Utara dan Barat, juga tersedia ruang menyusui. Adapun kantor pelayanan di bawahnya ada KPKNL Mamuju. KPKNL Mamuju ini ada di Gedung Keuangan Negara. Kemudian ada KPKNL Makassar. Ini juga merupakan kantor pelayanan di bawah Kanwil DJKN Sulsel Trabar. Ya, lanjut. Kemudian kita ke Sulawesi Utara, KPKNL Manado. Ini ruang menyusuinya. Kemudian KPKNL Gorontalo, KPKNL Palu. Ini merupakan kantor pelayanan di bawah Kanwil DJKN Sulawesi Utara. Kemudian KPKNL Ternate juga merupakan kantor pelayanan di Sulawesi Utara. Kemudian kita bergeser paling timur, KPKNL Jayapura, kemudian Biak. Di sana pun sudah disediakan ruang menyusui. Ya, lanjut. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebagai penutup, kami sangat bersyukur, terutama di DJKN bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua yang kami banggakan mengenai praktik-praktik baik ruang laktasi. Harapan kami adalah implementasi PUG ini tidak hanya di kementerian lembaga saja, namun juga bisa menyebar ke stakeholder-stakeholder kita. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Bu Rusmawati Damarwati Sari ya Bu ya, tadi Sarinya ketinggalan. Damarsari. Oh, Damarsari. Baik, berarti salah ya, ada typo begitu ya. Mohon maaf ya Ibu. Baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Rusmawati Damarsari atas tadi paparan terkait best practice yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Luar biasa.